Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Risnawati Kusumah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Garut, Kabupaten Garut. Dalam video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak adalah motivasi eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa, agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif sukses pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif,
teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, dan diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat serta bolos dan tidak mengerjakan tugas dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah dalam posisi kontrol guru. Posisi guru harus berada di posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Perasaan saya menjadi sangat tenang. Perbedaan yang saya rasakan adalah saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahap menstabilkan identitas. Tahapan itu saya lakukan dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal-hal penting lain yang harus dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara kepala sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau membentuk sebuah karakter baik saat di lingkungan sekolah atau di lingkungan luar sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.